Chapter 1091 kembali ke nenek moyang kaisar kuno. Itu belum tentu Ye Fan. Mungkin ada orang yang sengaja membuat hal-hal yang membingungkan dan menciptakan kesan yang salah untuk membingungkan orang-orang di dunia. Tidak semua orang percaya bahwa Ye Fan telah kembali. Sampai-sampai beberapa orang percaya bahwa orang ini juga merupakan murid dari orang suci kuno dari luar wilayah ini. Dia hanya bekerja sama dengan seorang teman lama Ye Fan. Identitasnya mencurigakan. Ye Fan dan orang yang setengah bijak ini memulai konfrontasi. Setiap gerakan yang mereka lakukan dipenuhi dengan prinsip-prinsip yang menakjubkan. Pada tingkat ini, mereka bebas dan tidak terkendali tanpa pola yang tetap. Kekuatan Li Wentian sangat luar biasa. Dia adalah seorang super setengah bijak dan kultivasinya telah mencapai kesempurnaan. Berbagai teknik ilahi yang dia tunjukkan sangat menakjubkan dan tidak tercemar oleh duniawi. Kekuatannya sangat besar, dan hasil yang dia hasilkan benar-benar berbeda dari temperamennya yang elegan. Setiap serangannya menyebabkan batu-batu berserakan dan awan runtuh. Itu hanya gempa susulan. Itu merembes keluar dari celah di antara jari-jari Li Wentian dan mendarat di kejauhan. Dengan suara hong, tempat itu benar-benar tenggelam dalam kecemerlangan. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Ketika asap dan debu bertebaran, gunung dan sungai yang indah itu rata dengan tanah. Ini adalah bencana besar. Beberapa lusin puncak gunung yang tinggi berubah menjadi debu, dua sungai besar menguap, dan tanaman menjadi abu. Gurun tak terbatas muncul. Pemandangan ini membuat semua orang menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu hanya gempa susulan, namun wilayah pegunungan telah rata. Tidak ada yang ada lagi. Pertempuran pada level ini. Kekuatan penghancurnya terlalu mengejutkan. Itu membuat semua orang merasakan dingin mengalir di tulang belakang mereka. Gerakan sekecil apapun dapat dengan mudah menyebabkan hilangnya nyawa. Ye Fan telah melihat beberapa orang setengah bijak sebelumnya. Terakhir kali, ketika dia bertarung melawan 8 jenderal ilahi, dia sendiri membunuh beberapa dari mereka. Namun, dibandingkan dengan Li Wentian, dia masih sedikit kurang. Setengah orang bijak ini memang lawan yang tangguh. Dia bahkan lebih kuat daripada Kuci yang setengah bijak yang dia temui di kuil Lantuo Gurun Barat. Dia layak menjadi murid kebanggaan dari orang suci kuno dari luar wilayah ini. Ketika pertempuran yang sebenarnya dimulai, Li Wentian juga mengerutkan kening. Pihak lain adalah beberapa alam kecil yang lebih rendah darinya, namun dia bisa bertarung melawannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dia pikirkan di masa lalu. Layak menjadi tempat yang akan membuka jalan menuju keabadian. Dia hanya bisa berpikir seperti ini. Kaisar kuno dan kaisar kuno yang agung semuanya bergegas ke bintang kuno ini. Keturunan dan warisan mereka secara alami menakutkan tak terkira. Seiring berjalannya waktu, Li Wen merasakan kekalahan. Meskipun dia tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia adalah seorang sage setengah langkah. Tanpa diduga, seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak dapat menekan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Di kejauhan, wajah Wang Su pucat pasi. Tubuhnya penuh dengan luka, dan lebih dari 10 tulangnya telah patah oleh suara surgawi Ye Fan. Dia marah dan terkejut. Kakak laki-lakinya yang lebih tua sebenarnya tidak bisa menekan pihak lain. Orang ini beberapa tingkat lebih rendah dari kakak senior dan bukan orang suci. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kakak senior Li? Orang-orang di planet kuno ini terlalu menakutkan. Ekspresi Wang Su menjadi semakin tidak sedap dipandang. Li Wentian selalu menjadi orang yang melintasi alam dan bertarung melawan pahlawan lain. Dia belum pernah bertemu seseorang yang bisa melawannya seperti ini. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya fisik suci ras manusia. Li Wentian memegang pedang bulan terang di tangannya. Itu sejernih air musim gugur saat dia menebas kepala Ye Fan. Cahaya pelangi terpancar seolah-olah bulan perak jatuh. Ding! Ye Fan memegang tombak emas gelap secara horizontal untuk memblokir pedang bulan terang. Kemudian, dia memanfaatkan momentum dan menebas. Ujung tombak yang tajam berubah menjadi bintang jatuh dan mengarah ke tenggorokan Li Wentian. Li Wentian mundur. Tubuhnya seperti bulan yang terang, berkedip-kedip tanpa henti saat dia menghindari serangan ini. Sebuah lubang hitam diam-diam muncul di kehampaan. Itu diciptakan oleh ujung tombak yang tajam. Membangkitkan tulang Dao, mengungkapkan darah leluhurku. Kekuatan ilahi emas yang tak ada habisnya, membangkitkan garis keturunan. Suara Li Wentian suram. Mata Phoenix-nya dipenuhi dengan esensi saat auranya menjadi tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dari dalam keluar. Dia seperti manusia emas saat dia dengan paksa memurnikan darah sejati penguasa kuno yang tersegel di dalam tubuhnya. Dia adalah seorang setengah bijak.
Dia menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan potensinya dan membuka harta karun tubuhnya. Dalam sekejap, fisiknya mencapai puncak yang pernah dicapai dalam sejarah. Boom! Aura yang sangat menakutkan meletus. Dalam sepersekian detik, gunung dan lembah mulai bergetar. Semua makhluk terguncang dan merasakan ketakutan yang tak berkesudahan. Ateisme leluhur, Li Wentian telah menggunakan teknik rahasia yang keras untuk berubah menjadi garis keturunan penguasa kuno. Dia hanya melampaui alam fana dan memasuki kesucian. Seluruh tubuhnya tampak seperti ditempa dari emas dan sangat mempesona. Bahkan rambutnya pun berwarna emas. Serahkan nyawamu. Baru saja, dia tidak berani berbenturan langsung dengan tubuh fisik Ye Fan. Dia hanya bisa menyerang dengan teknik ilahi dan terlibat dalam perang gerilya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba mencapai level yang mendominasi yang membuat semua orang ngeri. Apakah ini pratinjau dari pangeran penguasa kuno yang mencapai alam setengah bijak? Ye Fan menunjukkan ekspresi serius. Musuh ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya memancarkan energi darah yang menakjubkan. Cahaya keemasan mengalir keluar dari atas kepalanya dan berdering dengan suara logam. Dia menjulang tinggi di antara langit dan bumi, menghadap ke dunia. Dang! Ye Fan berbenturan langsung dengan tombak emas gelap di tangannya. Suara terus-menerus terdengar saat percikan api terbang ke segala arah. Untaian tanda dao muncul satu demi satu. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Pertempuran antara keduanya meletus. Setiap percikan api yang mendarat di tanah dapat mengubah lebih dari 10 gunung besar menjadi tanah hangus, tidak ada lagi. Kekuatan destruktifnya sangat mencengangkan. Dang! Sebuah suara keras terdengar saat cahaya abadi tersebar. Sebuah pagoda ilahi berlapis 9 muncul dan tergantung di atas kepala Li Wentian. Sebenarnya ada untaian kekacauan primitif yang melingkar di sekitarnya. Ini adalah senjata ampuh yang dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Keagungan ilahi yang turun melindungi tubuhnya dan melemahkan serangan Ye Fan sedikit. Pada saat yang sama, setiap tingkat pagoda ilahi 9 lapis akan menyerangkan hamparan energi pedang kekacauan primitif dari waktu ke waktu. Kekuatan destruktifnya sangat mencengangkan. Bersama dengan serangan pedang bulan terang, itu membuat Li Wentian semakin menakutkan. Kakak senior akan habis-habisan. Dia jarang melakukan atavisme leluhur, dan menggunakan darah sejati penguasa kuno untuk bertarung. Sebagai seorang setengah bijak, kekuatan ofensifnya telah meningkat pesat. Fisik suci ras manusia, kau pasti mati. Wang Su berkata melalui gigi yang terkatup. Semua orang diam karena takut saat mereka menonton dengan tenang dari jauh. Mereka tidak tahu apa hasil dari pertempuran ini. Atavisme leluhur instan, metode seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Ye Fan memang telah jatuh ke dalam pertempuran sengit. Setengah orang bijak ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan garis keturunannya sangat mencengangkan. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan menghancurkan bumi. Energi darah emas itu seperti lautan, bahkan membuat Ye Fan merasa tertekan. Desir. Ye Fan mengandalkan kecepatan ekstrim Formula Sing untuk berubah menjadi seberkas cahaya. Tombak emas gelap di tangannya menyerangkan puluhan ribu garis cahaya, semuanya mengarah ke organ vital Li Wentian. Apakah itu benar-benar fisik suci ras manusia? Mengapa saya tidak melihat dia menggunakan kuali Myriad Ki? Para penonton curiga. Mungkinkah dia masih memiliki energi yang tersisa dan tidak perlu menggunakan kuali untuk bertahan? Beberapa orang terguncang. Dang! Tubuh Ye Fan berubah menjadi petir dan sepertinya telah mencetak dirinya sendiri di kehampaan. Dia menggunakan tombak emas gelap sebagai pisau panjang dan menebas ribuan kali. Semuanya mendarat di punggung Li Wentian, dan suara benturan logam terdengar tanpa henti. Kultivasi Li Wentian sangat dalam. Dengan punggung menghadap Ye Fan, dia membawa pedang bulan terang di belakang punggungnya untuk memblokir serangan. Pada saat yang sama, pagoda ilahi di atas kepalanya turun dengan kemegahan suci untuk membubarkan serangan. Bunuh. Setelah puluhan ribu bentrokan, cahaya keemasan di sekitar tubuh Li Wentian menjadi lebih cemerlang. Dia mengambil inisiatif dan melancarkan serangan yang kuat. Pedang bulan terang seperti sungai surgawi yang menggantung di langit. Cahaya pedang itu mengalir deras. Itu adalah aura dari kaisar kuno ras kita. Bahkan orang-orang dari ras emas pun terkejut. Putri emas memperhatikan dengan seksama. Energi darah ini bahkan lebih padat dan lebih murni daripada rasnya. Li Wentian menjadi semakin kuat dalam pertarungan sengit itu. Dia memiliki semangat untuk menghancurkan langit dan memasuki alam yang tak tertandingi. Semakin dia bertarung, semakin gagah dia menjadi. Cahaya keemasan melonjak, dan dia tak terkalahkan. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang.
Tinju-tinju yang tak tertandingi dari tinju reinkarnasi 6 jalur melampaui merobek ruang di depannya. Tidak peduli seberapa kuat Li Wentian, dia harus mundur. Weng! Semua jenis suara terdengar pada saat yang bersamaan. Sebuah pemandangan yang tidak jelas muncul dan terjalin bersama, membentuk kombinasi yang menakutkan. Itu segera membekukan Li Wentian di tempatnya. Fenomena tubuh ilahi untuk sementara bergabung menjadi satu. Kekuatannya luar biasa dan sangat kuat. Seolah-olah itu telah dibekukan untuk selamanya. Itu bisa menyerang masa depan dan masa lalu. Peng! Li Wentian mengalami serangan dari fenomena tersebut. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan darah muncrat dari mulutnya. Dia terluka parah. Pada saat ini, semangatnya hilang. Cahaya suci keemasan di tubuhnya surut seperti air pasang. Dia tampak sangat kelelahan. Garis keturunan yang kembali ke keadaan leluhurnya akan membuat fisik seseorang menjadi sangat menakutkan. Namun, ada dampak yang kuat. Begitu seseorang menarik diri dari alam ini, tubuh seseorang akan menjadi sangat lemah. Li Wentian dikejutkan oleh fenomena Ye Fan dan dengan paksa menarik diri dari kondisi leluhurnya. Ini tidak diragukan lagi adalah sebuah bencana. Tidak hanya fisiknya yang kuat menghilang, bahkan kultivasi dan kekuatan magisnya pun melemah dalam jumlah besar. Menindas yang lemah dan melukai muridku, kamu akan dihukum, kata Ye Fan dengan suara rendah. Namun, Li Wentian sangat dekat, jadi dia secara alami mendengarnya dengan jelas. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Kekuatan garis keturunannya menghilang, dan cahaya keemasan tertahan. Dia dengan cepat mundur. Ini adalah periode terlemahnya. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Menurutmu kamu mau kemana? Ye Fan mengejar dari dekat. Hentikan dia dan selamatkan Li Ruotian, kata Putri Emas. Dua orang setengah suci muncul. Mereka memimpin 8 atau 9 penjaga dan bergegas untuk menghentikan Ye Fan. Mereka ingin menyelamatkan Li Wentian. Jika ada yang berani menghentikanku, aku akan membuat mereka berdarah selama 5 langkah. Ye Fan berkata dengan suara yang dalam. Ekspresinya sangat dingin. Dia membentuk segel tangan dan mengejar Li Wentian. Li Wentian melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi tubuhnya lemah. Bagaimana dia bisa memblokir energi darah yang penuh semangat dari tubuh ilahi umat manusia? Tubuhnya terguncang hingga muncul retakan. Boom! Dia membuka mulutnya dan meraung. Pagoda dewa di atas kepalanya terbang keluar. Itu setinggi langit dan turun, mengelilingi Ye Fan di dalamnya. Ini adalah senjata setengah suci yang terbuat dari esensi perak abadi. Dalam waktu dekat, itu pasti akan menjadi senjata ilahi yang jarang terlihat di dunia ini. Bahkan orang suci pun akan cemburu. Pagoda ilahi membesar dan melahap langit dan bumi. Itu menyedot Ye Fan ke dalam, dan itu seperti binatang raksasa kuno. Perutnya menjadi dunianya sendiri. Sungguh senjata yang menakutkan. Itu benar-benar menekannya. Jika kita semua mengambil tindakan pada saat yang sama, kemungkinan besar kita akan mengubahnya menjadi genangan darah, kata seorang setengah suci dari klan emas. Yang lainnya tergerak. Mereka mengambil tindakan bersama dan melepaskan cahaya Dao. Mereka benar-benar ingin memperbaiki pagoda ini dan meluluhkan Ye Fan. Kaca. Namun, segera setelah mereka beraksi, pagoda ilahi 9 lapis ini mengeluarkan suara retakan. Retakan-retakan halus muncul satu demi satu. Peng! Rambut hitam Ye Fan menari-nari. Tatapannya seperti pisau. Dia menggunakan tinju reinkarnasi 6 jalan untuk langsung menghancurkan pagoda dewa dan bergegas keluar. Itu tidak bisa dihentikan bahkan untuk sesaat. Ini adalah materi ilahi, esensi perak abadi. Bahkan orang suci pun sulit menemukannya. Dia benar-benar memecahkannya dengan tangan kosong. Semua orang membatu. Ini. Jika dia menjadi setengah orang suci, dia kemungkinan besar akan bisa menerima senjata dewa dengan tangan kosong. Dia pasti memiliki tubuh dewa. Boom! Mata Ye Fan melepaskan petir dingin. Niat tinju tak tertandingi yang melampaui 6 jalur meletus. Seluruh langit dan bumi hancur. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tampak bergoyang. Itu memiliki aura yang bisa melenyapkan dunia. Ah! Salah satu dari setengah orang suci menanggung beban serangan itu dan menerima serangan terkuat Ye Fan. Ini tidak diragukan lagi menakutkan. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, setengah dari tubuhnya segera berubah menjadi kabut berdarah. Dia terbang secara horizontal dan darah memercik ratusan meter. Dia bukan Li Wentian. Meskipun mereka berdua adalah setengah orang suci, masih ada jarak yang sangat besar di antara mereka. Mereka tidak bisa dibandingkan. Puff! Ye Fan berubah menjadi kilatan petir saat dia bergerak maju. Dia dengan santai menekan ke bawah dan dua dada penjaga lainnya runtuh. Mereka kemudian berubah menjadi hujan darah dan tewas di tempat.
Pada saat yang sama, Ye Fan menindaklanjuti dengan serangan lain. Setengah orang suci yang dikirim terbang itu benar-benar berubah menjadi tumpukan pasta daging. Jiwa sucinya juga padam. Peng! Meskipun Li Wentian mundur dengan sangat cepat dan terus-menerus melawan, dia masih tidak bisa menghentikan serangan Ye Fan. Dia ditekan oleh segel pembalik surga dan ditangkap oleh Ye Fan. Chapter 1092 Kaisar Perang. Tangan kanan Ye Fan berubah menjadi jejak yang membalikkan langit. Rune emas terukir di atasnya, helai demi helai. Hanya dengan satu serangan, Li Wentian terlempar, menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Seolah-olah dia membawa bebek mati, Ye Fan menahannya dan menahannya terbalik dengan pakaiannya yang berwarna biru langit. Ini. Para penjaga klan emas yang bergegas mendekat ketakutan. Semua ini terlalu berlebihan. Dari saat Ye Fan menghancurkan pagoda dewa hingga membunuh setengah dewa dan menangkap Li Wentian, semua ini terjadi dalam sekejap. Puff! Ye Fan menyerang dengan kejam. Rune emas berkedip-kedip di telapak tangannya seperti batu giling emas saat menyapu. Tulang-tulang kedua penjaga itu patah saat darah memercik tinggi ke udara. Berhenti! Putri emas dengan ringan berteriak. Ye Fan mengabaikannya. Baru saja, ketika dia tersedot ke dalam pagoda setengah suci yang terbuat dari esensi perak, orang-orang ini ingin memurnikannya menjadi genangan darah. Bagaimana dia bisa berhenti sekarang? Dia membawa Li Wentian terbalik dan mencengkeram pergelangan kakinya, menggunakannya sebagai senjata berbentuk manusia saat dia menerjang ke depan. Semua orang sedikit terkejut. Ye Fan menggunakan setengah orang suci untuk melawan musuh. Ini agak terlalu ganas, membuat banyak orang tercengang. Dia memegang senjata berbentuk manusia di tangannya dan mencambuk tubuh penjaga klan emas. Darah memercik di mana-mana saat mayat terbang keluar. Api roh primordial itu padam. Li Wentian tidak bisa lagi tetap tenang dan tidak bisa lagi mempertahankan temperamennya yang elegan. Ekspresinya tidak sedap dipandang dan bibirnya bergetar karena marah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diperlakukan seperti ini. Dia jarang sekali dikalahkan dalam hidupnya dan merupakan seorang setengah dewa tingkat puncak. Sekarang, dia ditekan oleh seseorang dari alam yang lebih rendah dan digunakan sebagai senjata seperti tombak perunggu. Ini adalah penghinaan besar. Zeng! Zeng! Ruang di antara alis Ye Fan berkedip-kedip dan seberkas cahaya yang tampak seperti mata vertikal muncul. Itu adalah pedang dao sepanjang 1 inci. Dengan suara zeng-zeng, pedang itu menyerangkan untaian ki pedang yang menebas 3 penjaga. Darah memercik di mana-mana. Dia membawa Li Wentian dan langsung menuju Putri Emas. Para penjaga ini tidak bisa menghentikannya, tetapi jika mereka melakukannya, mayat mereka pasti akan jatuh di bawah kakinya. Dia pergi untuk Putri Emas. Berani sekali. Dia baru saja membunuh Pangeran Surgawi, dan sekarang dia akan bertarung melawan putri kuno dari garis keturunan lain. Ini. Dia akan langsung menuju Putri Suci Klan Emas. Cukup. Putri Emas dengan dingin menegur. Ekspresinya dingin dan sombong. 2 berkas cahaya gemilang melesat keluar dari pupil emasnya ke arah Ye Fan. Seolah-olah matahari dan bulan berputar. Langit bergemuruh dan dao tidak terbatas. Ye Fan tidak kenal takut. Dia menjentikkan jarinya dan berkata, jika Anda mengatakan itu sudah cukup, maka itu sudah cukup. Bukankah kamu membantu Li Wentian berurusan denganku barusan? Gelombang pedang emas melonjak keluar dari ujung jarinya. Seolah-olah sebuah batu besar telah jatuh ke danau besar di alam abadi. Riak emas menyebar dengan cepat ke segala arah. Ini tidak diragukan lagi berakibat fatal. 7 atau 8 penjaga emas yang mengelilinginya tersapu oleh riak emas. Semuanya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan erangan. Hutan belantara itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Orang yang dicurigai sebagai Ye Fan ini membuat mereka merasa seperti tercekik. Dia sangat kuat dan tajam, dan metodenya menantang surga. Jika orang suci tidak muncul, siapa yang bisa menandinginya? Di zaman sekarang, praktis tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertama, dia membunuh Pangeran Surgawi, kemudian dia bertarung melawan Putri Emas. Dia telah sepenuhnya melawan Pangeran Kuno. Sekarang, bahkan jika Ye Fan tidak mengakuinya atau mengatakan apapun, hampir semua orang menebak bahwa fisik ilahi telah kembali. Kamu telah menyinggung lebih dari 100 ras, dan kamu masih ingin bermusuhan dengan klan emasku. Murid emas Putri Emas bertemu dengan gelombang pedang. Seolah-olah kembang api bermekaran di antara keduanya. Aku tidak ingin membuat masalah, tapi aku juga tidak takut. Karena kalian mengincar saya hanya bisa menggunakan pedang saya untuk melawan kalian. Ye Fan menyerang segera setelah dia tiba.
Dia mengangkat Li Wentian dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Sebuah gunung hitam terbang dan bertabrakan dengan Putri Emas. Saya tidak menargetkan Anda. Saya hanya membantu Li Wentian di sepanjang jalan. Saya menggunakan mata emas untuk membantunya menemukan beberapa orang. Namun, karena Anda berpikir begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Putri Emas itu cukup pantang menyerah dan tidak repot-repot menjelaskan. Rambut emasnya berkilau saat dia menggunakan teknik kaisar kuno dengan segera. Jari-jarinya yang seperti giok seputih salju sekuat senjata suci. Mereka menghancurkan gunung hitam dan terbang menuju ruang di antara alis Ye Fan. Setelah itu, mereka berdua bertukar lebih dari 1000 pukulan dalam sekejap mata. Sosok mereka terbang bola-balik dengan kecepatan yang menyilaukan mata. Tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatan mereka. Selama proses ini, Ye Fan memperlakukan Li Wentian sebagai tombak perunggu. Dia mengepalkan tinjunya dengan satu tangan dan memegang senjata humanoid di tangan lainnya saat dia bertarung melawan Putri Emas. Li Wentian berada di tengah dan merasa sangat tertahan. Belum lama ini, dia adalah orang yang bangga dan dihormati. Kemanapun dia pergi, dia akan dikelilingi oleh orang-orang. Sekarang, dia telah menjadi tawanan dan senjata di tangan orang lain. Di kejauhan, ekspresi Wang Su pucat pasi. Dia terkejut sekaligus marah. Dia berbalik dan ingin menemukan tuannya. Boom! Tiba-tiba, seekor naga hijau besar terbang dan melilit pinggangnya. Itu membawanya ke medan perang. Ini adalah segel naga sejati yang digunakan Ye Fan. Kamu ingin pergi? Apakah itu mungkin? Ye Fan meraihnya dan membawanya ke atas. Dia memegang satu di masing-masing tangan dan menggunakan senjata humanoid untuk menyerang Putri Emas. Keduanya berubah menjadi kilat dan terus-menerus berbenturan. Putri Kaisar kuno memiliki potensi tak terbatas dan sangat kuat. Darah emasnya mengalir dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya abadi. Setiap serangannya mengguncang dunia. Meskipun dia seorang wanita, metodenya sangat luar biasa dan tekniknya yang menakjubkan sangat mencengangkan. Teknik emasnya tak tertandingi di dunia ini dan hampir mengubah Ye Fan menjadi logam beberapa kali. Honglong. Darah di dalam Putri Kaisar kuno seperti tsunami, menyebabkan banyak penonton gemetar ketakutan. Mereka dengan cepat mundur. Setiap tetes darah mengandung kekuatan Kaisar kuno. Di dunia saat ini, siapa yang berani bertarung melawan fisik dewa? Hanya pangeran kekaisaran yang berani melakukannya. Meskipun Putri Emas tampak anggun dan cantik, dia seperti dewi perang yang bereinkarnasi saat bertarung. Rambut emasnya akan mengoyak kehampaan setiap kali bergerak. Seolah-olah sinar matahari yang paling cemerlang berdenyut, dan setiap serangannya dapat merobek langit dan bumi. Keduanya bertarung dengan sengit dari tanah kosong yang luas kembali ke makam besar, dan kemudian dari makam besar ke pegunungan dan jurang. Mereka bertarung hingga langit dan bumi kehilangan warnanya dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Sang Putri Emas tercengang. Dia selalu sombong. Selama era kuno, dia tak tertandingi di generasinya. Tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 10 jurus melawannya. Dia memandang rendah era kuno dan dikenal sebagai wanita yang paling menakjubkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar, tidak heran ayah berkata bahwa jika aku terlahir kembali di era ini, aku pasti akan bertemu dengan musuh dan kemungkinan besar tidak akan tertandingi di bawah langit. Dia teringat kata-kata Kaisar Emas. Ini adalah era yang hebat, dan dia tidak akan menjadi satu-satunya yang terlahir kembali. Pasti akan ada pangeran kuno lainnya yang menunggu jalan menuju keabadian terbuka. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tak tertandingi. Dan sekarang, beberapa pangeran kuno dan bahkan pewaris kaisar kuno telah muncul. Di masa lalu, mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi yang dapat menyapu bersih rekan-rekan mereka di era masing-masing. Sekarang setelah mereka bertemu, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bang! Setelah 1700 jurus, pupil mata emas sang Putri Emas tiba-tiba berkobar dengan cahaya. Penampilannya yang seputih salju dan seperti giok tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh saat tangannya yang ramping seperti giok menamparkan. Seperti biasa, Ye Fan menggunakan sepasang senjata berbentuk manusia untuk menangkis. Putri Emas sedikit mengerutkan kening dan mengubah tekniknya. Dia menekan ke bawah di udara dan tangannya yang ramping melesat melintasi kekosongan, mengincar tenggorokan Ye Fan dan ingin mengambil kepalanya. Kaki Ye Fan menggunakan simbol perjalanan untuk mundur. Tiba-tiba, Putri Emas menyatukan kedua tangannya dan membuat postur yang aneh. Tangannya seperti botol kristal, dan dengan suara honglong yang eksplosif, langit dan bumi meledak. Hamparan cahaya keabadian keemasan terbang keluar dari botol kristal. Kekuatan penghancurnya sangat menakutkan, dan sangat cepat.
Dia tidak peduli dengan nyawa Li Wentian dan saudara-saudaranya saat dia menyelimuti mereka di dalamnya. Ekspresi Ye Fan berubah. Ini jelas merupakan teknik rahasia terlarang Kaisar kuno. Itu bahkan lebih menakutkan daripada pedang Dao Kaisar primitif dan sedikit lebih kuat dari seni roh ilahi Pangeran Surgawi. Wanita ini tidak mudah diprovokasi. Cahaya abadi emas. Ini adalah teknik rahasia yang dipahami oleh Kaisar kuno sebelum dia meninggal. Itu melampaui metode dunia fana, dan jika digunakan oleh Kaisar kuno, untaian kekuatan abadi pasti akan muncul. Ekspresi Ye Fan berubah saat dia merasakan bahaya. Meskipun lawan di depannya adalah seorang wanita, dia bahkan lebih kuat dari Pangeran Surgawi. Hong, serangan Putri Emas itu tegas dan kuat. Dia melewati kabut berdarah dan membantai dengan cepat. Botol kristal itu dipegang di tangannya dan melonjak dengan cahaya keabadian keemasan. Kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan dunia. Lapisan merinding muncul di sekujur tubuh Ye Fan. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan peduli dengan hidup dan mati Wang Su, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan akan membunuh Li Wentian hanya untuk melukainya dengan parah. Wanita ini cukup kejam. Li Wentian adalah kebanggaan dari murid orang suci alam luar, namun dia membunuhnya begitu saja. Itu semua demi melukainya dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Ye Fan mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Dimulai dari ujung jarinya, cahaya keemasan berkembang dan dengan cepat meluas ke lengannya. Itu menjadi warna emas dan energi darahnya melonjak. Itu benar-benar tubuh dewa. Jari-jari emas dan energi darah. Seseorang berteriak karena khawatir, tetapi dia dengan cepat menutup mulutnya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Itu karena gelombang cahaya keemasan menyebar ke segala arah seperti lautan. Seolah-olah lautan dewa emas terlarang naik dan turun saat mendatangkan malapetaka di langit yang luas. Cahaya abadi emas. Pada kenyataannya, semua orang sudah menyadari bahwa tinju dan lengan Ye Fan berubah menjadi emas setelah diterangi oleh cahaya ini. Dia mungkin mengalami kecelakaan. Putri emas tidak pernah dikalahkan sepanjang hidupnya. Dia memandang rendah zaman kuno dan memandang rendah semua yang ada di bawah langit. Dia dikenal sebagai peri keluarga kekaisaran. Dia telah bangkit kembali lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi dia tidak pernah muncul di dunia. Ayahnya mengubah jalan yang dia ambil menjadi 10 formasi kekaisaran ekstrim dan meninggalkannya untuknya. Baru-baru ini dia berjalan keluar. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kultivasinya tidak di bawah Kaisar Emas pada usia yang sama. Kaisar kuno emas telah menaruh harapan besar padanya, memandangnya sebagai perpanjangan hidupnya. Dia ingin dia memasuki wilayah abadi menggantikannya. Selain dari 10 formasi kekaisaran ekstrim, dia juga menyempurnakan diagram pembuktian Dao. Dia memadatkan kesengsaraan paling berbahaya yang dialami para kaisar kuno yang legendaris ke dalamnya dan meninggalkannya untuk dihadapi oleh putrinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Putri Emas selalu berjuang. Dia telah menembus cobaan hidup dan mati ketika para kaisar kuno masih muda. Dia sendiri telah menyaksikan jalan abadi tertinggi dari beberapa kaisar kuno. Karena Buddha petarung yang berjaya telah mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran generasi yang sama, bahkan jika dia membunuh Pangeran Suci dan Ye Fan, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Cahaya keemasan itu memang menakutkan. Lengan Ye Fan akan mengeras dan berubah menjadi emas dingin. Mereka hampir hancur. Bangkitlah. Pada saat hidup dan mati ini, dia berteriak. Energi darah emas di tubuhnya benar-benar hidup kembali. Itu mengalir keluar dari setiap pori-pori tubuhnya dan menerangi seluruh langit. Boom! Lengannya langsung kembali normal. Tinjunya masih berwarna keemasan, tapi penuh dengan vitalitas. Dia meninju botol kristal surgawi dengan satu kepalan tangan dan platform abadi putri emas dengan kepalan tangan lainnya. Chapter 1093 Dewi Jarak Dekat. Ye Fan memiliki niat tinju yang tak tertandingi di dalam hatinya. Ini tidak berarti bahwa tekniknya adalah nomor satu sejak zaman kuno, apalagi melampaui 6 jalur tinju reinkarnasi. Harus dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahami teknik ini dan tidak lagi dibatasi oleh niat tinju aslinya. Dia telah secara resmi melangkah ke jalannya sendiri dan melampaui. Misalnya, meskipun Pangeran Surgawi telah memahami kitab suci ilahi nomor satu, dia tetap tidak bisa tertandingi pada akhirnya. Hanya dapat dikatakan bahwa dia berjalan di jalan orang-orang sebelumnya dan tidak dapat melampaui. Setiap kaisar besar kuno telah menciptakan dao mereka sendiri. Mereka mungkin tidak selalu menjadi nomor satu sejak zaman kuno, tetapi mereka adalah yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka dapat menyapu 9 langit dan 10 bumi dan tetap tak tertandingi sepanjang hidup mereka.
Tidak ada kitab suci abadi nomor 1, yang ada hanya orang-orang yang tak tertandingi. Mereka akan menemukan jalan yang cocok untuk diri mereka sendiri dan terus maju dengan berani. Hanya dengan begitu mereka akan tak tertandingi. Pada saat ini, Ye Fan tidak memiliki transformasi yang rumit. Dia hanya memiliki sepasang tinju, dan setiap pukulan berisi rotasi matahari dan bulan. Sungai bintang yang tak berujung mengalir di sekelilingnya, dan tidak peduli seberapa cemerlang cahaya keabadian emas itu tidak bisa bersinar. Keduanya bertarung dengan intens. Cahaya abadi emas mengalir beberapa kali, tetapi tersebar oleh Ye Fan dan mengalir kembali. Retak muncul di botol kristal itu, dan suara pecah terdengar di tengah-tengah kecemerlangan yang berkilauan. Pada akhirnya, itu meledak dengan suara peng, dan pecahan-pecahannya terbang ke segala arah. Ini adalah jenis keruntuhan Dao, perwujudan dari teknik rahasia terlarang yang hancur. Tidak ada botol abadi yang sebenarnya, dan semuanya berevolusi dari teknik dewa. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Putri Emas sangat kuat dan tampaknya mampu menjatuhkan sebuah negara, tapi dia tidak lemah sama sekali. Dia mengintimidasi semua orang dengan satu pertempuran. Cahaya keemasan dalam jumlah besar menyapu, menenggelamkan seluruh Al-Qaid. Seolah-olah lautan ilahi telah turun ke dunia, dan cahaya warna-warni keemasan bersinar dengan cemerlang. Itu benar-benar Ye Fan. Bahkan mahkota kepalanya melonjak dengan cahaya ilahi yang menusuk surga, dan setiap pori-pori di tubuhnya menerima dan mengirimkan kemegahan suci. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Ini benar-benar telah terbukti. Sekelompok orang itu semua memperhatikan dengan seksama. Menebak adalah satu hal, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Seluruh dunia telah mendiskusikan hal ini selama berhari-hari, dan hari ini, misteri itu akhirnya terungkap. Ye Fan yang membunuh Pangeran Surgawi. Bahkan ras kuno hanya bisa menghela nafas dalam kekaguman. Tubuh suci ras manusia terlalu kuat. Seorang pangeran kuno yang luar biasa dibawa pergi olehnya pada akhirnya dan terbunuh dalam satu pertempuran. Kematiannya sangat tidak bermartabat. Kembalinya Ye Fan seperti badai yang menyapu dataran tinggi ini, menyebabkan keributan besar dan menyebabkan keributan di antara orang-orang. Tuan, apakah dia akan pergi lagi? Di langit yang jauh, Ye Tong ragu. Pertarungan antara mereka berdua adalah pemandangan yang luar biasa. Tubuh Putri Emas dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan dia tampak seperti Dewi Perang. Kulitnya lebih putih dari salju, dan rambut keemasannya berkibar tertiup angin. Dia membuka domain ilahi yang gemilang, dan dia tampak seperti dewa. Sementara itu, sepasang tinju emas Ye Fan tak tertandingi. Masing-masing tinjunya menghantam domain. Di sekelilingnya, sungai berbintang yang tak berujung bersinar dengan gemilang. Aliran perak melingkar satu demi satu, bintang-bintang kuno berputar di sekelilingnya. Seolah-olah dia berdiri di kosmos. Putri Emas lebih kuat dari Pangeran Surgawi. Ini adalah pemahaman umum dari semua orang. Pada titik ini dalam pertempuran, itu bukan hanya kontes teknik ilahi, tetapi juga semangat dan kemauan seseorang. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki hati yang tak terkalahkan. Dalam hal kehebatan pertempuran sejati, siapa di antara Pangeran Surgawi yang akan lebih lemah? Namun, kepercayaan diri dan gaya seperti ini semuanya berbeda. Bakat Pangeran Surgawi bisa dianggap sebagai yang terbaik dan hampir bisa dianggap sebagai garis keturunan paling kuat sejak zaman kuno. Dia memiliki konstitusi nomor 1 di dunia, tetapi dia telah terlindung sejak kecil dan tumbuh di rumah kaca. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi dia tidak memiliki semangat juang. Dia akan mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi selama pertempuran, dan dia tidak memiliki keberanian untuk maju dengan berani dalam menghadapi kematian. Akibatnya, dia dikalahkan. Intinya, dia seperti bunga yang lembut yang tumbuh di tanah yang subur dan tidak pernah mengalami baptisan angin dan hujan. Sementara itu, Putri Emas benar-benar berbeda. Dia sangat percaya diri, dan bahkan sedikit sombong. Ketika pertempuran mencapai klimaksnya, sepasang mata emasnya membara. Seorang wanita yang bertarung dengan gila-gilaan sebenarnya sangat mendominasi. Banyak penonton merasakan gelombang rasa bersalah. Bahkan jika mereka semua maju bersama, mereka mungkin masih ditampar menjadi bubur. Dang, itu adalah roda Dewa Emas. Mengikuti teriakan alarm dari seorang ahli ras kuno, sebuah cincin ilahi terbang keluar dari mata kiri Putri Emas. Cincin itu memancarkan cahaya keemasan yang intens seolah-olah terbakar saat terbang menuju Ye Fan. Ini adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh Kaisar kuno. Itu diaktifkan melalui mata, dan dikenal mampu mengunci semua musuh di dunia ini. Jika seseorang dari alam kultivasi yang sama dibatasi,
akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri selama sisa hidup mereka. Ye Fan mengacungkan tinjunya. Ruang di antara alisnya berkedip-kedip dengan kecemerlangan. Sosok emas kecil yang duduk di dahinya mengeluarkan desisan panjang. Ia berdiri dari panggung abadi dan mengedarkan formula angkatan darat. Dia tidak mendapatkan teknik rahasia seorang kaisar agung karena dia tidak memiliki kitab suci kuno yang lengkap. Namun, dia memperoleh beberapa dari 9 teknik rahasia, yang memungkinkannya untuk bertarung melawan pewaris manapun. Dia memperlakukan roda dewa ini seperti senjata. Dia mengendalikannya untuk berbalik dan menghantamkannya ke arah ruang di antara alis putri emas. Dia ingin menghancurkannya. Namun, ini bukanlah senjata yang sebenarnya, jadi sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya. Cincin dewa itu mengeluarkan suara kengkiang saat terbakar lebih intens. Dentang, pedang Ki melesat ke langit. Pedang emas sepanjang 1 inci terbang keluar dari mata kanan putri emas. Kecemerlangannya menerangi langit saat pedang itu menebas dengan momentum yang menakutkan. Sekali pedang ini dilepaskan, matahari dan bulan kehilangan kilauannya, gunung dan sungai kehilangan warnanya, dan kekacauan primitif menjadi kabur. Kekuatan serangannya sangat tajam saat menebas langit. Pedang emas sepanjang 1 inci itu bekerja sama dengan cincin dewa. Keduanya digabungkan menjadi satu, memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Dang. Ye Fan menyalurkan mantra tentara dan teknik pertempuran Sein pada saat yang sama untuk melawan wanita ini. Dengan ledakan keras, 9 naga sejati muncul, menarik peti mati perunggu. Itu mengeluarkan aura besar yang bisa menekan semua yang ada di dunia. Ini adalah 9 naga hitam dan peti mati perunggu kuno yang muncul di tanah kuno terlarang. Ye Fan pernah pergi bersama mereka dan melintasi langit berbintang. Seseorang berteriak karena terkejut. Pada saat ini, melihat dia menggunakan teknik rahasia ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh dan memperhatikan dengan seksama. Boom! 9 naga sejati melonjak. Ini adalah perwujudan dari teknik ofensif Ye Fan yang hebat. Itu cepat dan kuat, dan 9 naga mengayunkan ekor mereka saat mereka maju. Aku akan memberimu peti mati. Ye Fan berteriak. Peti mati perunggu kuno terbuka dan menyedot putri emas di dalamnya. Ini semua berevolusi dari teknik rahasia, tetapi tidak ada perbedaan dari yang asli. Jika seseorang benar-benar tersedot, mereka pasti akan digiling menjadi tumpukan lumpur dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dang! Putri emas berteriak ringan saat tinju emasnya mendarat di peti mati kuno. Suara itu menembus logam dan batu yang retak. Banyak orang berteriak dengan sedih dan menutup telinga mereka. Boom! Seluruh tubuh Ye Fan dipenuhi dengan energi darah. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Pesona Sein fisiknya sepenuhnya ditampilkan. Dia memiliki fisik yang luar biasa, dan kemegahan suci keemasan memenuhi udara. Dia menggunakan tinjunya untuk menyerang platform abadi putri emas, ingin menangkap roh primordialnya. Tinju yang tak tertandingi seperti ini menekankan pada menjadi tak terkalahkan. Jika dia maju, dia akan hidup. Jika dia mundur, dia akan mati. Namun, putri emas bertarung dengan gila-gilaan. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan bulu emas. Dia tidak mundur sama sekali dan dengan kuat menghadapi 6 tinjunya. Dang! Setelah ribuan pertukaran, keduanya bertarung dengan intens. Jaring antara ibu jari dan telunjuk putri emas terbelah, dan jejak darah muncul. Pada akhirnya, itu tidak sekejam tinju Ye Fan. Namun meski begitu, dia tidak mundur. Matanya melepaskan petir dingin, dan gayanya tak tertandingi. Dengan suara gemuruh yang jelas, gunung-gunung dan sungai-sungai di Great Desolate semuanya runtuh. Puing-puing menembus awan. Dia menggunakan semua jenis teknik ilahi untuk berkoordinasi dengan pertarungan jarak dekatnya. Dia berubah menjadi bola cahaya keemasan, dan pertempuran menjadi lebih intens, mendekati klimaksnya. Putri emas tidak hanya percaya diri, tapi juga kesal. Terakhir kali, kekalahan besar Raja Emas adalah penghinaan bagi klan kerajaan mereka. Mereka harus menyerahkan intisari ilahi mereka yang tak ternilai harganya untuk menebus nyawa mereka. Sebagai putri yang paling disayangi oleh Kaisar kuno, sulit baginya untuk menerima kenyataan ini setelah dihidupkan kembali di dunia ini. Kapan klan emas pernah berkompromi seperti ini? Kebencian ini hanya bisa dilampiaskan dengan menyapu bersih pangeran suci atau menekan fisik suci ras manusia. Putri emas benar-benar begitu kuat sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Mati! Putri emas dengan ringan berteriak. Murid emasnya menjadi lebih jahat. Dia menopang roda ilahi emas dan menggabungkannya dengan domainnya, menyelimuti Ye Fan. Ye Fan tak kenal takut. Lingkaran taiji emas muncul dan menyatu dengan putri emas. Kedua domain itu bergabung menjadi satu,
dan mereka berdiri di tengah, bertarung sampai mati. Setelah pertempuran mencapai 2.500 ronde, semua orang tercengang. Mereka berdua menggunakan semua jenis teknik rahasia yang brilian. Ketika darah mereka mendidih, mereka benar-benar terjalin bersama. Putri Emas memelintir salah satu lengan Ye Fan. Jejak Dao muncul dan cahaya abadi memenuhi udara. Dia benar-benar akan mematahkannya. Sementara itu, Ye Fan juga melakukan hal yang sama. Dia meraih salah satu pergelangan tangannya dan tidak membiarkannya melakukan apapun. Sebuah tangan emas besar terulur, dan seluruh tubuhnya hampir menekannya. Mereka memancarkan cahaya yang berkobar. Energi darah emas membanjiri tempat ini. Ye Fan menekannya saat mereka jatuh dari langit ke bumi. Boom! Sebuah gunung setinggi puluhan ribu meter dihancurkan oleh mereka berdua di tempat. Asap dan debu membumbung tinggi, membentuk awan timbal besar yang menutupi langit. Untungnya, mereka telah meninggalkan makam besar itu dan memasuki padang gurun yang luas. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka jatuh seperti ini? Boom! Mereka bertempur dalam pertempuran jarak dekat dan terus-menerus menerobos 61 puncak gunung. Apapun yang bersentuhan dengan cahaya keemasan yang mereka pancarkan akan meruntuhkan gunung-gunung dan menenggelamkan bumi. Danau-danau besar akan menguap dan semuanya akan berubah menjadi debu. Ah! Putri Surgawi Emas berteriak keras. Bertarung sampai sejauh ini adalah jenis penghinaan baginya. Kapan dia pernah begitu intim dengan seorang pria? Tubuh mereka hampir bersentuhan satu sama lain, namun dia masih tidak bisa menekan pihak lain. Selama tahun-tahun kuno, dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan yang paling kuat dari rekan-rekannya tidak bisa mengambil lebih dari 9 jurus darinya. Kecantikannya mengejutkan dunia dan dia dikenal sebagai dewi yang tak tertandingi. Sekarang, dia benar-benar bertarung sejauh ini. Dia ditekan oleh seorang pria, bertarung dari langit ke tanah. Itu benar-benar ambigu. Gelombang panas yang menyengat ditransmisikan dari tubuh yang kuat dan kuat itu. Sangat sulit baginya untuk bertahan. Peng! Dalam pertarungan jarak dekat, belitan dan kontak tidak dapat dihindari. Bahkan ada beberapa kali ketika kedua kaki mereka saling bertautan satu sama lain. Tubuh mereka saling menempel, postur tubuh mereka menawan dan lembut. Jika itu adalah orang biasa, ketika jejak-jejak ini muncul, mereka akan hancur berkeping-keping dengan satu serangan. Rambut Putri Surgawi Emas seperti garis-garis cahaya warna-warni keemasan yang cemerlang. Kulitnya seputih salju dan kenyal. Dia benar-benar menakjubkan. Dalam jenis pertempuran hebat ini, mereka terus bertarung tangan kosong. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Dia sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi dia secara alami tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Serangan. Ye Fan sangat kejam. Dia menyerang dari langit ke tanah, dan kemudian dari tanah ke awan. Ketika dia melihat bahwa dia gelisah, serangannya menjadi lebih ganas. Peng! Telapak tangannya turun. Meskipun Putri Surgawi Emas mengenakan pakaian ilahi sutra emas, dia masih tidak bisa menahan kekuatannya. Dia berubah menjadi hujan cahaya. Bagian atas dari pakaian bulu itu tersebar, memperlihatkan hamparan besar kulit seputih salju. Ah! Dia sangat anggun. Rona merah muncul di wajahnya yang seputih salju dan lembut. Dia sangat marah sampai-sampai gemetar. Dia menjadi lebih pasif. Ye Fan sepertinya tidak peduli. Dia menekannya lagi, bertarung dari awan ke tanah. Chapter 1094 Harta Karun Dewa Emas. Ye Fan menekan putri klan Aurum saat mereka turun dari awan. Tubuh mereka berada di domain suci Aurum, dan mereka bisa bertukar ribuan pukulan dalam sekejap. Teknik-teknik dewa bersinar dengan cemerlang saat cahaya warna-warni melesat. Mereka berdua terkadang terpisah dan terkadang bertabrakan bersama. Ini adalah pertarungan paling kuat di antara para kaisar, dan itu bahkan melebihi pertarungan dengan Pangeran Surgawi saat itu. Rambut berkilau putri suci klan Aurum berkibar tertiup angin. Dia sudah menarik jarak dari Ye Fan. Tidak peduli seberapa kuat dia tetaplah seorang wanita. Pertempuran yang menawan seperti ini membuatnya menjadi gila. Astaga! Beberapa kultivator berteriak karena khawatir. Ketika mereka berdua berpisah satu sama lain, cahaya keemasan menghujani langit. Pakaian robek menari-nari di udara. Kulit tubuh bagian atas putri emas itu seputih salju dan sangat indah, seolah-olah diukir dari gading yang tembus pandang. Hal itu menyebabkan orang merasa pusing. Namun demikian, para penonton tidak sempat melihatnya secara jelas. Dengan kilatan cahaya, satu set pakaian sutra emas muncul di tubuhnya, menutupi kulitnya yang seperti batu giok. Serahkan nyawamu. Putri emas itu sangat marah sehingga bibir merahnya bergetar. Tubuhnya kejang-kejang.
Dia sombong di alam abadi kuno tertinggi dan meremehkan teman-temannya. Namun hari ini, dia benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Apa menurutmu aku takut padamu? Sudut bibir Ye Fan melengkung ke atas. Dia sepertinya tidak peduli sedikit pun. Baru saja, dia memang telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, tapi dia tidak keberatan. Apapun bisa terjadi dalam pertempuran jarak dekat dengan keturunan kaisar kuno. Bahkan mungkin saja seseorang dikalahkan sepenuhnya. Siapa yang akan berpikir terlalu banyak tentang hal itu? Karena dalam pertempuran antar kaisar, nyawa bisa melayang di setiap kesempatan. Putri klan Ourum tumbuh di bawah cinta kaisar tertinggi. Sepanjang hidupnya, hanya satu orang, klan Ourum, yang bisa membuatnya menghormatinya. Itu adalah ayah kandungnya. Selain dia, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia berada jauh di atas. Bagi teman-temannya di alam abadi kuno tertinggi, dia seperti bulan dewa di langit, murni dan suci. Dia adalah dewi yang tak terjangkau, tak tertandingi di dunia ini. Sulit untuk menemukan seseorang yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Hari ini adalah sebuah penghinaan baginya. Mata emasnya menyerangkan kilat yang menakjubkan yang berubah menjadi pedang Qi yang mengamuk, meretas ke arah Ye Fan. Serangannya menjadi lebih intens, menyebabkan darah kaisar kuno mendidih. Dia bersumpah untuk membunuh tubuh suci suku manusia. Dia tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Kulit ke kulit dengan seorang pria aneh hampir telanjang. Cahaya keabadian keemasan menghujani seperti badai yang dahsyat. Tempat ini tenggelam oleh kemegahan ilahi keemasan. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak, sungai-sungai mengering dan danau-danau mengering, awan-awan berarak dan awan-awan kemerahan muncul, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Apa masalahnya? Jangan terlihat seperti Anda telah menderita kerugian besar. Bukannya kamu tidak melihat tubuh bagian atasku, kata Ye Fan dengan nada acuh tak acuh. Alis putri emas yang indah berdiri tegak. Dia sangat marah sampai-sampai tubuhnya yang ramping dan berkilau bergetar. Serangannya menjadi semakin mencengangkan. Rambut emasnya berkibar-kibar, beresonansi dengan dao. Matahari dan bulan berputar di matanya, dan pemandangan menakutkan dari bintang-bintang yang berjatuhan muncul. Bang! Ye Fan melawan. Cahaya abadi keemasan menyapu, mengubah bagian atas pakaiannya menjadi abu, memperlihatkan tubuhnya yang kuat yang berkedip-kedip dengan kemegahan yang berharga. Apakah kamu tidak puas? Apakah Anda ingin melihat tubuh bagian atas saya beberapa kali lagi sebelum Anda bisa merasa lebih baik? Dia tertawa terbahak-bahak. Bibir cerah sang putri emas hampir tergigit oleh giginya yang berkilau. Kapan ada orang yang berani berbicara padanya seperti ini? Selama tahun-tahun kuno, bahkan para jenius surgawi yang paling luar biasa pun hanya bisa mengaguminya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menggunakan langkah kekosongan langit emas. Dengan setiap langkahnya, sebuah ilusi akan muncul, membuatnya terlihat seperti dewa. Rambut emasnya berkibar, dan penampilan surgawi serta tulang gioknya adalah yang terbaik dari generasinya. Serangannya menjadi semakin menakutkan. Di kejauhan, beberapa orang setengah dewa merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Pori-pori mereka sedingin es. Kekuatan Dewi Kekaisaran ini membuat mereka gemetar. Seolah-olah dia berjalan melalui sungai waktu, dan mustahil untuk bertahan melawannya. Bang! Namun, Ye Fan benar-benar terlalu kuat. Tubuh fisiknya tak tertandingi, dan dia menghadapinya dengan tenang. Hatinya dipenuhi dengan niat tinju yang tak tertandingi. Setiap pukulan membuat telapak tangan dan jari-jari putri emas merasakan sakit, dan ruang antara ibu jari dan jari telunjuknya berlumuran darah emas. Setelah bertarung selama 3000 ronde, putri emas masih belum bisa unggul. Dia terluka beberapa kali oleh Ye Fan, dan dia penuh dengan keengganan. Sebagai dewi yang tak tertandingi di era kuno, dia benar-benar dikalahkan. Ada semacam kesedihan di dalam hatinya. Dia tidak menggunakan tiga yang murni dan teknik rahasia lainnya. Sebaliknya, dia bertarung sendirian dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Dia ingin mengamati jalan kaisar kuno. Matanya menjadi lebih terang dan lebih terang seolah-olah dia telah melihat harta yang tak tertandingi. Hong! Dia maju selangkah demi selangkah dan memukul dengan tinju emasnya, menyebabkan tubuh putri emas terus bergetar. Dia terus mundur dengan jejak darah di sudut mulutnya. Tiba-tiba, aura berbahaya menyelimuti udara. Ye Fan mundur, dan senyum dingin muncul di sudut mulut putri emas. Dia melepaskan jurus membunuh yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Harta karun ilahi emas. Di kejauhan, orang-orang ras kuno berteriak khawatir. Ini adalah legenda, dan mereka tidak pernah berpikir mereka akan bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Benar-benar ada teknik ilahi yang luar biasa.
Menurut legenda kuno, Kaisar kuno emas ingin membuka wilayah surgawi tetapi akhirnya gagal. Namun, sebelum dia meninggal, dia membuka dunia perbendaharaan ilahi misterius yang dipenuhi dengan senjata yang terbentuk dari berbagai tanda Dao. Ini adalah dunia teknik rahasia yang dapat berubah menjadi serangan Dao yang tak terbatas dan berevolusi menjadi teknik ilahi yang hebat. Jelaslah bahwa sang putri emas telah memperoleh warisan rahasia. Putri emas itu memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Rambut emasnya menari-nari tertiup angin, dan di belakangnya ada alam ilahi emas yang gemilang. Harta karun ilahi tak terbatas yang legendaris telah muncul. Di sana, lonceng kuno emas, kuali ilahi, pedang Dao, dan pagoda suci semuanya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan saat mereka melayang naik dan turun. Melihat ke depan, ini adalah dunia perbendaharaan ilahi yang menjadi milik senjata. Belum lagi para kultivator yang menonton, bahkan Ye Fan pun terguncang. Dunia ini terlalu luar biasa. Ada cahaya keberuntungan emas di mana-mana, dan ada senjata di mana-mana. Itu adalah hamparan kesucian, dan ada artefak yang tak terhitung jumlahnya. Dentang. Putri emas melambaikan tangannya, dan pedang ilahi emas muncul di tangannya. Dia menebas ke depan dengan cahaya pedang tajam yang panjangnya ribuan meter. Itu sangat tajam. Tinju Ye Fan runtuh, dan energi pedang emas tersebar ke segala arah. Dia menerimanya dengan tangan kosong, dan kemudian dia dengan ganas bergegas maju ke perbendaharaan ilahi emas. Dang! Lonceng emas yang panjang dan panjang muncul di atas kepala putri kekaisaran, mengibarkan gelombang emas. Riak menyebar, dan gunung-gunung serta sungai-sungai hancur berkeping-keping. Bahkan Ye Fan pun terkena dampaknya dan terhalang di luar. Bang! Ye Fan membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya ilahi. Itu berubah menjadi diagram Dao bawaan dan mengirim kuali terbang. Namun, langit bergetar, dan pagoda ilahi emas turun lagi, menekannya. Senjata-senjata itu tidak ada habisnya, dan serangannya tidak terbatas. Berdiri di depan perbendaharaan ilahi emas, putri kekaisaran ini tampaknya memiliki inisiatif mutlak. Senjata-senjata yang kuat terbang keluar dari dunia emas di belakangnya, dan senjata-senjata itu penuh sesak saat dia memanggil mereka. Namun, Ye Fan tidak panik. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Dia mengoperasikan formula angkatan darat, menyebabkan senjata emas di langit menjadi kacau. Ini bukan senjata yang sebenarnya, tapi mereka semua berubah dari jejak Dao besar. Dia tidak bisa mengendalikan mereka semua, tapi itu sudah cukup untuk membuat tempat ini menjadi kacau. Ini adalah dunia emas, dan setiap sudutnya dipenuhi dengan senjata. Mereka semua dikirim terbang ke segala arah, dan mereka berdua menderita serangan yang tidak membedakan antara teman dan musuh. Jika itu adalah orang lain yang menghadapi perbendaharaan ilahi emas ini, itu pasti akan menjadi bencana besar. Ini sama saja dengan memulai perang di dunia yang dikendalikan oleh putri kekaisaran. Namun, formula tentara membuat semua ini menjadi kurang jelas. Ye Fan mulai diam-diam mempelajari dan menjarah perbendaharaan Dewa Emas. Dia merasa bahwa ini adalah teknik rahasia yang tak tertandingi, dan perbendaharaan ilahi dari Dao Agung yang ditinggalkan oleh Kaisar Emas kuno memiliki kegunaan yang tak terbatas. Teknik rahasia 3 yang murni ditampilkan, dan 2 Ye Fan muncul untuk merebut senjata emas bersama di dunia emas ini. Setiap kali dia merebutnya, dia akan bisa mengendalikan hukum Dao. Boom! Dia menggunakan rumus pertarungan untuk meniru dan mengembangkannya. Senjata-senjata emas muncul di belakangnya satu demi satu. Lonceng kuno, pedang Dao, kuali berharga, pagoda dewa, dan sebagainya melayang. Kamu, putri emas tercengang dan marah. Ini adalah tindakan perampokan yang terang-terangan. Dia menggunakan teknik rahasia untuk memata-matai asal-usul harta karun ilahi dan merebut berbagai senjata ilahi yang ditransformasikan dari jejak Dao Agung. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, musuh kemungkinan besar akan berhasil mencuri tekniknya pada akhirnya. Dia belum pernah bertemu dengan lawan yang begitu kuat, menakutkan, dan tidak tahu malu sebelumnya. Ye Fan sangat peduli dengan harta karun emas ini. Berdasarkan nalurinya, dia tahu bahwa musuh belum mengembangkan teknik rahasia ini ke tingkat tertinggi. Jika tidak, itu akan sangat menakutkan. Boom! Sedikit lagi. Masih ada beberapa bagian yang tidak aku mengerti. Tolong beri saya beberapa petunjuk, putri. Paling-paling, saya akan merobek pakaian saya dan membiarkan Anda melihatnya dengan jelas. Ye Fan mengembangkan perbendaharaan ilahi emas dan mengejarnya. Ada 2 orang di tengah, dan dia menggunakan semua jenis senjata Dao besar untuk digunakan sendiri. Putri emas memuntahkan darah karena marah, tapi dia hanya bisa melarikan diri tanpa daya dalam kekalahan. Tidak ada kesempatan untuk menang,
dan jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin akan ditangkap hidup-hidup. Putri, jangan khawatir. Kami di sini. Seorang setengah suci memimpin para penjaga untuk menyerang. Ye Fan mendengus dingin saat dia berdiri di udara. Cahaya keemasan tak terbatas bersinar di belakangnya saat dia membuka perbendaharaan ilahi emas. Semua jenis senjata bersenandung dan melayang naik turun. Bunuh. Setelah dia mengeluarkan kata ini, seluruh langit dan bumi berubah. Lonceng kuno emas, pedang dewa, kuali berharga, dan pisau surga bergegas datang pada saat yang bersamaan. Tak satu pun dari senjata itu sama, dan mereka berubah menjadi hujan cahaya yang menyapu. Puff, puff. Harta karun ilahi emas adalah teknik rahasia tertinggi yang menakutkan. Di dunia ini, hanya Gai Zhouyu dan Ye Fan yang tahu kata rahasia pasukan. Selain mereka, tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Ini adalah teknik yang tak tertandingi. Setelah hujan cahaya keemasan, pedang ilahi emas menembus setengah orang suci. Lonceng berbunyi dengan santai dan menyelimuti dia. Di bawah getaran lonceng, tubuhnya hancur inci demi inci. Ada juga pisau surga dan yang lainnya yang menyapu para penjaga, kuali berharga yang memurnikan banyak ahli, dan gukin emas yang mengeluarkan suara-suara suci. Sinar ki berkelok-kelok dan menyapu ke segala arah. Serangan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Senjata yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan cahaya keemasan yang menyapu. Para ahli di depan mereka semua diiris menjadi kabut berdarah dan berubah menjadi tanda Dao. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Pada saat ini, teknik terlarang Kaisar Kuno menunjukkan kekuatan ilahi yang membuat orang gemetar ketakutan. Putri Emas dipenuhi dengan kebencian. Orang ini telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya dan telah melihat bagian atas tubuhnya. Sekarang, dia bahkan mencuri teknik langitnya dan membunuh penjaganya. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Putri, jangan pergi. Saya masih ingin meminta bimbingan. Ye Fan mengejarnya. Dia telah memahami kata rahasia gerakan, yang merupakan yang tercepat di dunia. Secara alami, dia lebih cepat dari semua lawannya. Beberapa orang kuno mencoba menghentikannya, tapi serangan Ye Fan sangat sederhana. Setelah harta ilahi emas dibuka, senjata ilahi Dao Agung tidak ada habisnya. Hujan cahaya keemasan menyapu, dan jeritan bisa terdengar. Dia menemukan bahwa jenis teknik ilahi ini sangat cocok untuknya. Energi darah emasnya tidak terbatas, dan begitu digunakan, itu bisa dianggap sebagai teknik tak tertandingi yang bisa menyerang tanpa pandang bulu. Dia menetapkan resolusi untuk menangkapnya, tidak mau membiarkan gadis surgawi klan emas pergi. Dia bersiap untuk menangkapnya hidup-hidup. Sepanjang jalan, Ye Fan memukuli Putri Huang Jin sampai dia benar-benar menjadi gila. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi tubuhnya yang seperti batu giok berserakan di tanah beberapa kali, dan pakaian surgawinya tercabik-cabik. Dia hampir tidak punya pakaian untuk menutupi tubuhnya. Putri, tolong hentikan. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin jujur padaku. Katakan saja teknik rahasianya dan aku akan melepaskanmu. Bermimpilah. Kalau begitu aku minta maaf. Mari kita putuskan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Mari kita selesaikan ini sampai mati. Ye Fan berbicara. Putaran serangan lainnya dimulai. Dia mengejar Dewi Primordial dan dengan ganas menyerangnya sampai pakaian perangnya runtuh dan tubuhnya yang indah terbaring berantakan. Dia sangat membencinya hingga akar giginya terasa gatal. Tangkap Dewi Emas hidup-hidup. Di kejauhan, anjing hitam besar dan yang lainnya berteriak dengan keras. Tangkap Dewi Purba dan bawa dia kembali untuk menjadi istri penguasa benteng. Longma juga mendesis panjang, mencoba mengalihkan perhatian mereka secara mental. Chapter 1095 memaksa Dewi untuk tunduk. Fisik suci ras manusia mengejar Dewi Klan Emas. Semua jenis teknik hebat digunakan pada saat yang sama, mengalahkan Dewi kuno di depannya ke dalam keadaan yang menyedihkan. Rambutnya yang berkilau berserakan, dan tubuh giok ilahi hampir sepenuhnya terbuka. Ye Fan mengejarnya sepanjang jalan. Sekarang pertempuran telah mencapai keadaan ini, dia secara alami harus mengkonsolidasikan keuntungannya. Dia memiliki rencana untuk menangkap Putri Emas, jadi dia harus mendapatkan teknik harta karun emas. Sejak Dewi Klan Emas lahir, dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Hari ini, dia benar-benar dikejar oleh seseorang. Keringat harum menetes di tubuhnya, dan dia hampir telanjang. Dia mengatupkan giginya sampai hancur. Siu. Teknik membunuh 3600 tiba. Teknik ilahi ini licik dan aneh. Sebuah riak emas berubah menjadi riak. Itu terlihat lemah, tetapi dalam kenyataannya, itu tak terbendung dan meresap.
Beberapa pakaian ilahi emas di tubuhnya terkoyak, dan sebagian besar tubuhnya yang putih bersih terlihat. Pada saat ini, dia benar-benar menjadi gila. Bajingan di belakangnya pasti melakukan ini dengan sengaja untuk menyiksa kondisi mentalnya. Di masa lalu, dia seperti bulan terang yang menerangi era kuno. Siapa yang bisa mengaguminya? Dia sangat anggun dan berdiri sendirian di awan, namun sekarang, dia telah jatuh ke keadaan seperti itu. Dewi Emas menjadi ganas dan berbalik untuk bertarung lagi, namun pada akhirnya, dia tetap bukan tandingannya. Tubuh putihnya yang berkilau penuh dengan luka, dan kekuatan sihirnya hampir habis. Dia hanya bisa mundur dalam kekalahan lagi. Fisik suci umat manusia, cepat atau lambat aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dewi Klan Emas menggigit bibirnya yang cerah dan mengeluarkan platform formasi kuno yang misterius untuk ke-8 kalinya. Dia ingin menyeberangi kehampaan dan melarikan diri. Apa yang bisa dia lakukan? Ye Fan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Seni rahasia garis tak tertandingi di bawah langit, dan itu mengikutinya seperti bayangan. Sebuah tinju emas menghantam. Angin, guntur, dan kilat terjalin. Terlepas dari apakah itu platform formasi atau senjatanya, semuanya berubah menjadi bubuk. Putri Emas dikejar sampai tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Dia hampir menjadi gila karena tubuhnya hampir telanjang bulat. Hanya sosok seputih salju yang tertinggal saat dia berlari ke depan. Ye Fan selalu memotong jalannya dan memaksanya kembali ke tanah kosong yang luas. Dia mencoba untuk menekannya dan memaksanya untuk menyerahkan teknik harta karun emas. Wanita surgawi klan kekaisaran dikalahkan oleh seseorang, hampir berlarian tanpa busana. Ini terlalu fantastis. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Sayangnya, orang tidak bisa melihat dengan jelas. Putri surgawi dari Gold Rache memiliki teknik menakjubkan yang menghalangi garis pandang mereka. Selain itu, kecepatannya terlalu cepat, sehingga tidak banyak orang yang bisa mengikutinya. Meski begitu, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan mulut mereka menjadi kering ketika mereka melihat sosok putih bersih bertarung dalam pertempuran hebat dan kemudian melarikan diri dalam kekalahan. Kau pikir kau mau kemana? Serahkan teknik ilahi dan aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, aku akan mengirimmu untuk menemui kaisar kuno yang agung. Ye Fan berteriak. Putri Klan Emas sangat marah sampai-sampai paru-parunya sakit. Berkelahi telanjang seperti sebuah legenda. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu. Bajingan, kamu akan jatuh ke tanganku suatu hari nanti. Wanita surgawi dari Gold Rache sangat marah sampai-sampai tubuh halusnya bergetar. Dia telah menggunakan artefak ilahi, tetapi pihak lain juga memilikinya, jadi dia hampir lebih menderita. Tubuhnya tampak seperti terpantul dari cahaya bulan, putih bersih dan berkilau. Dia menggunakan aturan ketertiban ilahi untuk membentuk rok untuk menutupi bagian-bagian pentingnya. Pakaian sutra emas yang terbuat dari sutra emas telah berubah menjadi abu. Namun, dia tahu bahwa itu tidak berguna. Bagi orang dengan mata surgawi ini, dia praktis telanjang tanpa ada rahasia yang bisa dibicarakan. Ini benar-benar pertempuran yang gila. Dia benar-benar berharap bahwa dengan pentungan emas di tangan, dia akan dapat mengubah bajingan ini menjadi abu dalam satu pukulan. Dia belum pernah bertemu dengan orang yang penuh kebencian yang memaksanya untuk bertarung dalam keadaan telanjang. Bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Jangan goda aku tidak akan jatuh hati. Jika Anda ingin hidup, itu sangat sederhana. Berikan saya harta emas ilahi, atau Anda akan dikubur di sini. Ekspresi Ye Fan serius. Akting. Putri Emas benar-benar ingin menginjak wajahnya dengan kakinya yang seperti batu giok dan mengutuknya 100 kali. Dia ingin menginjaknya 10.000 kali dan mengubahnya menjadi kepala babi. Itu karena sudut mulut Ye Fan sedikit terangkat, menunjukkan suasana hatinya. Menurutnya, bajingan ini melakukan ini dengan sengaja. Ah! Cepat atau lambat aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Putri Emas sangat marah sehingga tubuhnya yang seperti gading giok kejang. Boom! Meskipun serangannya kejam, senyumnya masih cemerlang dan tidak berubah. Di mata Putri Emas, senyum murahan semacam ini adalah yang paling dibenci. Semua orang tercengang. Beberapa orang ras kuno pergi untuk membantu, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ye Fan tanpa ada gunanya sama sekali. Sementara itu, lebih banyak orang memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Ini, banyak orang tidak bisa berkata-kata. Fisik suci umat manusia terlalu tidak masuk akal. Dia benar-benar mengejar ratu kuno untuk melarikan diri. Ini benar-benar sedikit kurang dalam kebajikan. Bagaimana mungkin putri suci klan emas menelan kemarahan ini? Ini adalah kebencian seumur hidup.
Pada saat ini, dia sama sekali tidak ingin membunuh Ye Fan lagi. Sebaliknya, dia ingin menangkap bajingan ini dan menyiksanya selama sisa hidupnya. Membunuhmu tidak cukup untuk melampiaskan amarah di hatiku. Putri suci klan emas sangat marah sampai rambut pirangnya berdiri tegak. Matanya yang indah terbuka lebar saat niat membunuh mengalir ke 9 langit. Itu memenuhi tanah kosong yang luas, menyebabkan banyak orang gemetar tak terkendali. Kalau begitu, aku yang akan membunuhmu. Ye Fan mengaktifkan teknik seinformasi pertempuran secara ekstrim. Sekelompok jurus pembunuhan yang mengguncang langit dilepaskan secara berurutan. Pertama, tungku alam semesta abadi terbang keluar dari ujung jarinya. Api berkobar selama puluhan ribu zang, menyebabkan putri emas itu terlempar. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan menghasilkan cermin kehampaan. Cermin itu bersinar dengan cahaya abadi, menyebabkan putri suci kekaisaran memuntahkan banyak sekali darah. Selanjutnya, tangannya bergerak dan berubah lagi. Pedang Tai Sovereign yang sangat tajam melesat keluar. Itu adalah pedang abadi berbentuk naga yang menekan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pedang itu hampir menebas putri emas menjadi dua. Putri suci kekaisaran jatuh ke dalam situasi berbahaya antara hidup dan mati. Dia secara pasif bertarung dalam pertempuran. Seluruh tubuhnya tenang dan cahaya putihnya menyilaukan. Dia sangat marah sampai hampir pingsan. Ini adalah pertempuran yang mengucurkan darah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyesal membantu Li Wentian. Jika dia tahu ini lebih awal, dia pasti tidak akan memprovokasi bajingan ini di depannya. Ye Fan bertarung dengan mudah. Senjata para kaisar kuno terwujud satu demi satu. Kekuatan mereka tak tertandingi saat mereka menekan. Putri emas bingung. Dia memiliki firasat bahwa situasinya jauh dari baik. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan ditangkap hidup-hidup. Pada saat itu, dia akan menjadi setengah mati. Putri emas memimpin kerumunan untuk menemukannya dan membantu Li Wentian. Pada saat ini, pertempuran ini adalah serangan balik dan hukuman Ye Fan. Dia membunuhnya sampai dia kehilangan semua pakaian perangnya dan hampir telanjang. Boom! Akhirnya, perbendaharaan ilahi emas muncul sekali lagi. Semua jenis senjata emas muncul. Cahaya warna-warni yang menguntungkan bersinar dengan cemerlang. Ini adalah dunia yang cemerlang. Putri suci kekaisaran berdiri di depan perbendaharaan ilahi dan menghadapi Ye Fan. Dia berkomunikasi dengan kesadarannya. Dia dipaksa untuk berkompromi. Kalah adalah masalah kecil, tetapi jika dia benar-benar harus telanjang di depan begitu banyak kultivator di akhir pertempuran, dia lebih suka mati. Dia adalah putri seorang kaisar kuno dan dikenal sebagai dewi kebanggaan generasi ini. Namanya mengguncang dunia kuno, jadi dia tidak bisa kehilangan wajah ini. Pada saat ini, tubuhnya yang ramping seperti batu giok berkedip-kedip karena cahaya. Dia mengertakkan gigi dan bernegosiasi. Dia sangat menawan, tapi wajahnya tertutup es. Ye Fan menghitung waktu dan memperhitungkan bahwa bala bantuan akan segera tiba. Karena putri suci kekaisaran bukan tandingannya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kemungkinan besar seseorang telah pergi untuk meminta bantuan raja leluhur. Tidak mungkin baginya untuk melenyapkan putri suci kekaisaran kuno dalam waktu singkat. Jika putra kaisar kuno mengabaikan segalanya dan bertarung dengan sekuat tenaga, dia akan mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Dia membunuh putri suci kekaisaran kuno ini sampai dia benar-benar telanjang. Mungkin ini adalah cara tercepat untuk memaksanya tunduk. Sekarang, dia telah mencapai efek yang diinginkan. Putri suci klan emas mengertakkan giginya begitu keras sampai hampir hancur. Ye Fan tidak berani menunda. Dia meminta seni rahasia perbendaharaan ilahi emas dan menirunya. Dia menciptakan perbendaharaan ilahi yang serupa dan membuka dunia emas senjata Dao yang agung. Lonceng emas kuno, pedang Dao, menara suci, pedang surgawi. Kemegahan ilahi berkedip-kedip saat mereka naik dan turun dalam tampilan yang mempesona. Sebenarnya, Ye Fan masih ingin bernegosiasi untuk mendapatkan senjata suci. Namun, putri emas sangat marah dan ingin menghancurkan tanpa pandang bulu. Dia hanya melemparkannya senjata kuno kelas setengah suci. Tuan Putri, sejujurnya, rasa hormatku padamu seperti air sungai yang deras. Mengapa kita tidak membentuk aliansi? Ye Fan bertanya. Tentu, saya sangat bersedia. Putri emas menggertakkan giginya. Mata emasnya yang indah berkedip-kedip dengan kemegahan ilahi. Tinjunya yang halus bergetar sedikit saat dia menahan keinginan untuk bergegas. Itu karena Kaisar Hitam mengirimkan suaranya dari jauh, mengingatkannya bahwa sudah waktunya untuk pergi. Raja kuno tingkat suci kemungkinan besar akan tiba. Oh benar, sang putri sangat setia padaku. Saya memiliki jubah giok ilahi di sini sebagai tanda penghormatan saya.
Ye Fan meletakkan jubah berharga itu di tempat kosong dan dengan tegas mundur. Putri Emas menatap sosoknya yang menghilang. Dia sangat marah sampai-sampai dia hampir menghancurkan langit dan bumi. Dia menghancurkan jubah giok ilahi yang tidak berharga ini menjadi debu dengan satu telapak tangan. Fisik manusia suci, aku bersumpah tidak akan membunuhmu. Tapi sebaiknya kau berdoa agar kau tidak jatuh ke tanganku. Ah! Tidak lama setelah kelompok Ye Fan menghilang, gerbang kosong terbuka lebar. Seorang raja kuno tingkat suci muncul, dan kekuatan sucinya menelan 100.000 gunung. Matanya yang dingin seperti kilat saat dia mengamati sekelilingnya. Tuan Putri, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Putri Emas langsung menyeberangi kehampaan dan pergi. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Tanah suci apa? Pemakaman apa? Dia telah membuang semuanya. Mata leluhur kuno itu berkedip-kedip saat dia menatap pemakaman itu. Sepertinya dia akan mengambil tindakan, tapi jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia segera merobek kekosongan dan meninggalkan tempat ini. Apa yang kau katakan? Apakah itu benar-benar fisik manusia suci? Dia membunuh putri suci dari keluarga kerajaan kuno dan memaksanya untuk melarikan diri dalam kekalahan. Itu benar-benar dia. Dia telah muncul kembali di dunia ini. Putri suci klan emas mungkin ingin memakannya hidup-hidup, haha. Setelah pertempuran ini menyebar, semua orang tercengang. Itu berubah menjadi gelombang besar yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ye Fan menjadi titik fokus diskusi semua orang. Bang! Sebuah suara keras terdengar. Tanah tua Al-Qaid runtuh beberapa hari kemudian, dan jurang besar muncul. Untaian energi abadi merembes keluar, dan cahaya warna-warni memenuhi langit. Namun, semua yang datang ke sini ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekat. Seolah-olah mereka menghadapi seorang kaisar kuno. Bahkan mereka yang sekuat Algojo Dao pun gemetar dan mau tak mau ingin bersujud. Ye Fan berdiri di kejauhan dan tidak mendekat. Jantungnya berdebar-debar, dan dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Itu berhubungan dengan dia. Aku ingin tahu berapa banyak orang suci yang datang. Tempat ini sepertinya akan meruntuhkan langit. Ini jelas merupakan aura seorang kaisar kuno. Kaisar hitam dengan tegas berkata.